Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau belanja mingguan. Sebenarnya sedikit mundur dari jadwalnya aku belanja mingguan, tapi ya nggak apa-apa lah karena emang lagi banyak kesibukan juga. Oh ya, seperti biasa budgetnya cuma sekitar 120.000. Ini aku biasanya seperti tips gitu juga sih buat teman-teman kalau misalnya belanja bawa uang secukupnya aja budgetnya supaya nggak over dan budget atau lapar mata ya. Biasanya kan pengen beli kayak gitu, jadi biasanya aku cuman budgetnya 120.000, jadi ya harus bisa. Oke deh, tanpa berlama-lama, ini aku juga nggak ke pasar ya karena PPKM, jadi ya dan lagi males juga ke pasar, jadi ya udah yang deket-deket aja belanjanya. Oke, simak terus videonya ya. Ya Bunda, berbeda dari food prep aku sebelumnya, mungkin di kesempatan kali ini aku lebih sharing tentang bagaimana cara aku berhemat dan mengatur keuangan ya. Buat teman-teman yang penasaran, tetap terus ikutin videonya sampai selesai ya. Belanja dulu ya, udah mulai ramai nih. Kalau lagi nggak ke pasar, aku biasanya belanja sayurannya di sini Bun, karena di sini tuh harganya lumayan miring ya. Jadi bener-bener incaran para emak-emak. Ini aku udah selesai belanjanya, sampai ketemu di rumah. Assalamualaikum teman-teman, udah sampai rumah. Aku unboxing belanjaan aku ya. Jadi yang pertama aku beli sayur. Ini ada selada lalapan gitu ya. Ini aku beli harganya 2.000. Masya Allah ya, lumayan buat lalapan praktis gitu. Terus ini toge aku beli 2.000. Cantik-cantik ya, segar banget togenya. Terus aku beli kangkung satu ikat 1.000 rupiah. Terus ada bayam satu ikat 1.000 rupiah. Terus abis itu ini ada sawi satu ikat juga 1.000, jadinya 3.000. Terus dari itu aku beli kubis, nggak tahu nih segini, kurang lebih setengah kilo kali ya. Ini 4.000 harganya. Terus aku beli buncis ini sama wortel, aku beli 1/4, ini gabung gitu harganya 3.000. Nggak tahu kenapa minggu ini pingin banget sayuran, jadi ya udah beli aja, lumayan ini pas buat sehari-hari kayak gitu. Terus ini aku beli campur aja 1/4, harganya 5.000. Masya Allah murah ya, 5.000. Bawang merah bawang putih campur, ini beratnya 1/4 kilogram. Terus ini cabai rawit sama ada tomat, ini harganya 5.000 pakai kresek kayak gini. Kemudian aku beli empon-empon. Ini empon-emponnya tuh nggak tahu kenapa kok dikasih banyak banget dan murah banget loh. Itu ada serai, terus ada daun salam, daun jeruk, terus lengkuas, pokoknya perbumbuan gitu deh, kunyit. Itu murah banget, cuman 1.000 segini banyaknya. Masya Allah kan, pokoknya suka banget deh kalau belanja di tempat langganan aku biasanya. Terus ini aku beli, aku nggak tahu beratnya ya, jadi aku beli kayak gini, harganya 13.000 semangka buahnya. Lanjut proteinnya aku beli ayam 1 kilogram, harganya berapa tadi ya, 30.000. Ini cuma dapet yang bagian paha karena lagi habis semuanya. Padahal aku udah datang pagi loh, tapi nggak tahu. Katanya masnya sih kayak dadakan gitu belinya mbaknya, jadinya nggak pesen dulu, jadinya habis. Terus ini ada, ini ada apa ini namanya, kerang hijau satu, apa nih, 500 gram, harganya tadi 21.000. Cuci tangan dulu. Terus habis itu aku beli, ini ada ikan lele ya biasa, setengah kilogram, harganya 12.000. Ya maaf ya kalau tiap bulan-bulannya tiap minggunya pasti ada lele ayam, karena emang itu kesukaan di rumah, jadi ya nggak bisa lepas dari itu. Terus ini ada ikan tongkol gitu, tapi kayak ikan tongkolnya udah keranjang gitu. Ini aku beli harganya 14.000 dua.
Ini enak banget kayak dibuat tongkol suwir gitu, sambal mata. Aku pengen banget buat itu. Ini harganya 14.000. Terus abis itu aku beli tahu, harganya 4.000, dapat 4 pieces kayak gitu. Oke, ini aku beres-beresin dulu ya teman-teman. Ini perbawangan biasanya aku pakai tempat yang berlubang kayak gini. Ini masih ada sisa sedikit ya bun untuk bawang merahnya, tapi masih bagus alhamdulillah. Jadi kali ini aku coba untuk beli seperempat aja untuk 2 item ini, bawang putih bawang merah. Biasanya sih kalau misalnya sedikit kayak gini aku kayak nggak terlalu sering bikin sambal sih bun, karena yang biasanya ngabisin bawang merahku itu biasanya sambal sih. Jadi kalau kayak gini sedikit gini paling kalau mau nyambel ya sambal kecap atau mungkin sambal korek ya, karena nggak terlalu makan banyak perbawangan ya. Ya pokoknya pintar-pintar kita ngatur aja deh sih bun kalau menurut aku. Terus ini aku beli tauge, masya Allah ini murah dan bagus banget loh bun, 2.000 segini banyaknya, dan ini tuh masih seger banget. Tuh masih ada kayak teksturnya kayak crunchy, ada bunyinya. Mau denger nggak bun ini bunyinya kayak gini bun. Jadi usahain kalau beli toge itu cari yang masih bagus ya bun, masih segar, masih teksturnya masih keras gitu, terus masih kalau di bunyi itu ada bunyi tek kayak gitu. Itu insya Allah bakalan tahan lama gitu di kulkas. Aku biasanya simpannya ditaruh di tempat wadah yang tertutup kayak gini, terus dikasih air. Udah bisa juga nyimpen ditaruh di kulkas pakai kertas, ya kertas. Tapi kertasnya usahain yang polos, jangan kertas koran ya, karena kalau misalnya kertas koran itu nanti akan berbahaya banget, takutnya nempel di togenya, terus waktu kita proses masak jadi nggak baik aja buat kesehatan kita kayak gitu. Nah gimana nih kabar bunda-bunda semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya. Di kondisi pandemi ini benar-benar berdampak sekali pastinya ya buat mungkin aku dan bunda-bunda semuanya, tapi tetap semangat dan tetap banyak bersyukur, karena nggak ada pilihan lain selain bersyukur ya di masa pandemi kayak gini. Ya kayak gini ya bun, aku cara nyimpennya, jadi aku kasih air togenya terus disimpan di kulkas. Ini tuh insya Allah bakalan awet banget, jadi nggak cepat busuk kayak gitu. Terima kasih buat bunda-bunda yang kemarin udah kasih saran aku untuk buat video masak dari belanjaan food truck aku. Ini sebenarnya bukannya aku nggak mau sih bikin video masak ya, cuman sebenarnya aku tuh kalau masak ya sesuai apa yang ada di rumah, dan juga kayak bukan moody ya, tapi lebih tepatnya tuh aku tuh lagi memprioritaskan anak aku karena dia masih sangat-sangat butuh perhatian. Jadi tahu sendiri ya kalau bikin video itu pasti takes time, dan takutnya jadi mecah perhatian gitu ke anak. Jadi pastinya semua orang punya prioritas ya bun dalam kehidupan. Bukan berarti aku nggak memprioritaskan YouTube, bukan ya, karena YouTube juga aku bangun dengan susah payah, bukan hal yang mudah buat aku di awal nge-YouTube. Jadi aku minta maaf kalau misalnya aku belum bisa buatin video rangkuman dari misalnya dari hari ini sampai 7 hari ke depan, kira-kira aku masak apa aja dari belanjaan aku, itu mungkin aku masih belum bisa buat video itu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa, tapi mungkin aku bisa bantu untuk meal plan-nya ya, jadi biar ada inspirasi kira-kira masak dalam 1 minggu dengan belanjaan ini dibuat apa gitu. Tapi untuk kayak resep dan cara masaknya kayak gimana, mungkin teman-teman bisa cari resep di YouTube atau di Instagram, atau mungkin bisa tanya ke resep orang tua atau mertua kayak gitu. Jadi banyak sekali sekarang platform yang mempermudah kita untuk masak sih sebenarnya kayak gitu teman-teman. Oh ya, kemarin juga ada bunda-bunda yang minta tolong untuk aku buat budgeting ya, budgeting kayak misalnya mengatur keuangan itu kayak gimana. Sebenarnya aku nggak jago-jago banget sih bun dalam hal budgeting ya, atau kayak mengelola keuangan, nabung kayak gitu. Cuman menurut aku yang perlu diperhatikan di sini adalah tetapkan dulu tujuan dari kita nabung itu apa. Misal kita nabung untuk biaya sekolah anak,
atau mungkin kita mau naik haji, atau mungkin kita dana darurat buat keluarga, misalnya ada sesuatu hal yang mendesak, itu kita bisa meringankan beban kita di hari kemudian dengan menabung hari ini gitu. Jadi kita juga nggak pernah tahu kan bun, ke depannya itu bakalan terjadi apa. Seperti corona kayak gini, kita juga nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah membayangkan bahwasannya ada virus yang sampai bertahun-tahun yang akhirnya mengakibatkan pendapatan kita mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi corona ini memang bener-bener wake up, membangunkan kita dari mimpi-mimpi yang sebenarnya kita harus apa ya, kita harus sedia payung sebelum hujan lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi banyak sekali pembelajaran dari wabah ini. Dan kalau misalnya teman-teman tanya gimana cara aku untuk berhemat, ya salah satunya dengan cara nge-food prep kayak gini. Kalau dulu aku sebelum nge-food prep itu belanjanya memang harian ya bun, dan itu benar-benar kerasa banget. Kayak misalnya aku beli, beda banget ya, contohnya kayak aku beli ayam sekilo, itu kan misalnya taruh 30.000, itu beda banget kalau aku beli misalnya seperempat kilo. Seperempat kilo itu bisa mungkin di eceran tuh 9.000, kayak gitu. Beda kan, kayak padahal kalau kita beli 1 kilo itu bisa kita bagi-bagi per hari gitu kan. Tapi kalau kita beli yang harian, anggaplah seperempat kilo itu harganya 9.000. 9.000 kali 4, 36.000. Selisihnya 6.000 sendiri gitu. Berarti kan pasti kita beli ayam sekilo sama seperempat kilo itu harganya tuh pasti beda gitu bun. Pasti lebih hemat yang beli ayam yang sekilo, kayak gitu sih bun. Jadi itu bener-bener menurut aku nge-food prep ini banyak manfaatnya dan juga banyak lebih menghematnya gitu. Terus gimana bun kalau misalnya pendapatannya harian, terus jadinya harus belanjanya juga harian kayak gitu. Padahal kan kita tahu sendiri kalau misalnya nge-food prep, harganya kita beli banyak sama sedikit itu pasti berbeda atau selisih ya. Pasti lebih hemat yang beli dalam skala banyak atau maksudnya sekilo gitu. Ya udah nggak apa-apa, belanjanya sesuai kebutuhan aja ya. Kalau misalnya belanja harian ya udah nggak apa-apa, belanjanya sesuai kebutuhan. Terus kalau misalnya ada pemasukan dari harian itu, kita masuk-masukin tuh, kita sup-supin, kayak misalnya buat bayar token listrik, buat kebutuhan bulanan kayak beras, minyak, kayak gitu-gitu kan kita yang paling tahu gitu, satu bulannya tuh sesuai kebutuhan tuh kita habis berapa gitu. Nah itu kayak ibaratnya kita nabung dulu dari pendapatan harian itu, kita masuk-masukin tuh buat apa aja, kita kayak nabung sehari misalnya, oh untuk listrik misalnya 5.000 apa 10.000 kayak gitu, atau buat belanja bulanan tuh sekian ribu kayak gitu kan. Kita yang lebih tahu ya bun, kebutuhan kita di rumah tuh seperti apa gitu, sup-supin untuk itu, kayak listrik, belanja. Terus juga untuk sedekah itu penting banget ya bun, karena kalau misalnya kita ya ibaratnya selalu digaung-gaungkan kalau sedekah itu kayak ibarat kita nanam bibit, kemudian bibit itu jadi tanaman, kemudian tanaman itu menghasilkan buah, dan menghasilkan buah lagi. Seperti itulah kenikmatan yang kita bisa petik dari kalau kita bersedekah. Gak bakalan bikin kita itu kehabisan uang, bahkan insya Allah itu bakalan nambah terus. Itulah ya matematika yang diajarin secara islami kayak gitu, dan itu aku percaya banget, itu emang bener banget Ibun. Nah baru nih kalau misalnya kita udah tahu pengeluaran kita udah sup-supin sesuai dengan pengeluaran kita dalam 1 bulan tuh berapa, itu baru kalau ada sisanya kita baru bisa tabungin kayak gitu. Jadi nggak bisa semata-mata kita memaksakan diri untuk 1 bulan tuh harus ada sekian uang untuk tabungan kita, itu nggak bisa bun. Jadi kalau menurut aku tabungan itu adalah bukan yang maksudnya sisa uang yang ada baru ditabungin, enggak ya, no. Pastinya ya kalau ada pemasukan harus ditabung, tapi yang dimaksud di sini adalah paling inti adalah kita tahu gitu pengeluaran kita dalam 1 bulan itu yang pokok ya bun, yang benar-benar wajib. Kayak misalnya bayar listrik, itu kan pasti ya. Terus kayak belanja bulanan keperluan di rumah dapur, kayak misalnya beras, minyak segala macam, itu kan pasti juga gitu kita beli gitu. Kita kan pasti tahu kebutuhan 1 bulan yang benar-benar wajib dibeli itu sekian. Nah di situ bakalan nemu deh tuh nominal berapa pengeluaran pokok yang harus kita keluarkan dalam 1 bulan. Baru kita kurangin
dari pemasukan kita atau pendapatan kita itu berapa, dikurangin pengeluaran pokok kita itu berapa. Nah, di situ bakal kelihatan tuh sisa uangnya berapa. Nah, tinggal bunda-bunda aja pintar-pintarnya untuk menganggarkan sebagian dari pemasukan kita ini untuk menabung gitu ya, Bun. Nah, dengan cara seperti ini, harapan kedepannya kita nggak lagi sering comot-comot uang tabungan, kecuali dengan keadaan mendesak ya, Bun. Karena kan semuanya udah di budgeting sesuai dengan pengeluarannya masing-masing gitu. Jadi uang tabungan ini benar-benar uang yang kita pergunakan untuk mencapai tujuan besar kita di hari kemudian kayak gitu. Jadi di pengeluaran itu juga harus ada budget uang mendesak ya, Bun ya. Jadi benar-benar uang tabungan itu hanya untuk uang tabungan. Kita di sini setuju ya kalau misalnya nabung itu pasti kita menganggarkan untuk sesuatu yang kita mau beli, mau kita laksanakan, mau kita tuju kayak gitu. Jadi ya kalau kita nggak bisa langsung beli ya kita harus nabung kayak gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mencapai sesuatu. Jadi di sini nggak perlu berkecil hati kalau misalnya pendapatannya nggak seberapa banyak gitu. Jadi intinya banyak belum tentu cukup, sedikit juga belum tentu kurang gitu. Jadi ya pintar-pintarnya kita aja untuk mengelola keuangan. Nah itu dia tadi tips and trick hemat dan cara aku nabung ya, Bun. Alhamdulillah udah selesai aku nge-food prepnya. Jadi dari mulai protein nabati, aku punya tahu seperti biasa dicuci bersih terus direndam pakai air bersih ya teman-teman, supaya nggak jamuran. Untuk lelenya udah aku marinasi jadi siap goreng. Terus untuk ayamnya ini aku udah bagi 3 ya. Jadi ada untuk ayam crispy, ayam bakar teflon, terus juga ini rencananya aku mau bikin soto ayam jadi pakai gubis gitu, kayaknya enak. Terus abis itu aku beli kerang, ini biasanya aku tumis pakai tahu, diirisin bawang putih, bawang merah gitu. Nah, untuk kerang yang satunya lagi ini bisa dibumbuin saus pedas manis ya teman-teman. Kalau untuk ikan tongkolnya ini nggak aku cuci bersih. Nanti aja waktu mau masak itu bisa digoreng dan dikasih sambal mata atau sambal lainnya ya. Ini dia belanjaan aku kali ini, semuanya total 119.000. Alhamdulillah banget, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sharing aku juga kali ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.